Dalam kelamnya malam di Kalimantan Barat, cerita-cerita mistis menari di antara dedaunan lebat dan riak air Sungai Kapuas. Pontianak, sebuah kota yang berkembang di pertemuan sungai-sungai itu, menyimpan rahasia kelam yang menghantuinya sejak zaman dulu. Salah satu misteri terbesar adalah kisah asal-usul kuntilanak, hantu yang meresap dalam bayang-bayang kota itu. Pada tahun 1701, ketika Sultan Syarif Abdurrahim bersama pasukannya mendirikan Kesultanan Pontianak, sebuah kisah tragis terjadi di sudut kota yang gelap. Siti Fatimah, seorang wanita cantik berambut panjang, ditinggalkan oleh suaminya, Raden Mas Said, pangeran dari Kerajaan Mataram. Hidup sendiri dalam sebuah gubuk terpencil, Siti Fatimah menunggu dengan setia suaminya yang tidak kunjung kembali. Namun, cinta yang dalam itu berubah menjadi dendam ketika Sultan tergoda oleh kecantikan Siti Fatimah. Mengejar ambisinya, Sultan mengutus utusannya untuk membujuk wanita itu pindah ke istananya. Namun, Siti Fatimah menolak dengan tegas, mempertahankan kenangannya dengan Raden Mas Said. Keteguhan hati Siti Fatimah membuat Sultan murka. Dalam keputusasaan dan amarah, Sultan memerintahkan pasukannya untuk membakar gubuk itu. Siti Fatimah, hamil besar dengan janin yang menandakan cinta yang pernah ada, terperangkap dalam kobaran api yang membara. Teriakan putus asa memenuhi malam, bersamaan dengan suara jahat yang mengiringi kepunahan hidup itu. Sejak saat itu, kota Pontianak diguncang oleh kehadiran yang tak terlihat. Siti Fatimah, dalam kematian tragisnya, berubah menjadi hantu kuntilanak yang menghantui kota itu. Di bawah sinar rembulan, ia muncul dari balik pohon-pohon dan gang-gang sepi, mengisi malam dengan tangis dan tawa yang menyeramkan. Suasana kelam itu terasa di setiap sendi kota. Seorang pedagang tua yang duduk di warung kopi tua merenungkan cerita tersebut. Kisah kuntilanak itu berasal dari darah dan air mata. Sebuah tragedi cinta dan pengkhianatan yang mengubah seorang wanita menjadi makhluk tak berwujud. Seorang pemuda yang baru saja datang ke warung itu tertawa, mencoba meremehkan cerita tersebut. "Apa kau percaya pada hantu, kakek? Cerita kuntilanak ini pasti hanya dongeng belaka." Namun, kakek itu menatap pemuda dengan serius. "Kisah ini lebih nyata dari yang kau kira, anak muda. Hantu-hantu seperti kuntilanak tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka hidup di antara kita, di balik bayangan yang tak terlihat." Tiba-tiba, suasana warung menjadi hening. Lampu-lampu redup dan bayangan-bayangan menari di dinding. Suara angin malam yang meraung membuat dinding warung berderit, menciptakan atmosfer yang mencekam. Katanya, di malam yang gelap, jika kau mendengar suara tawa dan tangis yang tak wajar, kuntilanak itu mungkin menghampirimu, kata kakek itu sambil tersenyum misterius. Pemuda itu mencoba mengusir rasa takutnya dengan tertawa. "Hantu-hantu itu tidak nyata, kakek. Ini hanya cerita untuk menakuti anak-anak kecil." Kakek itu hanya mengangguk. "Mungkin kau benar, tapi apakah kau yakin bahwa di balik cerita-cerita ini tidak ada kepingan-kepingan kebenaran yang hilang? Kota Pontianak dengan segala misterinya adalah bukti bahwa masa lalu selalu hadir dalam kehidupan kita." Mereka membayar kopi mereka dan meninggalkan warung dengan langkah hati-hati. Namun, di balik langkah-langkah mereka, bayangan yang tak terlihat terus mengintai. Mungkin saja, di antara cerita dan tawa yang mereka anggap enteng, terdapat jejak dari masa lalu yang tak pernah benar-benar surut. Apakah kuntilanak hanya mitos, ataukah dia bersusuk di balik malam Pontianak, menunggu untuk muncul dan menghantui kembali? Hanya malam yang dapat menjawabnya. Pada satu sudut kota, sekelompok anak muda duduk bersama di bawah pohon tua, menikmati kehangatan malam dan cerita-cerita yang berputar di sekitar mereka. Salah seorang dari mereka, Rian, seorang pemuda berani yang selalu mencela cerita mistis,
mencoba meremehkan kisah kuntilanak. "Cukup sudah dengan cerita itu. Kita tidak percaya pada hantu-hantu itu," kata Rian dengan nada sombong. Namun, teman-temannya hanya tersenyum sambil berbagi pandangan yang tak terungkapkan. Hati mereka, meski dihiasi ketawa dan lelucon, tetap bergetar oleh kehadiran misteri yang menyelimuti kota tersebut. Pada malam itu, Rian dan teman-temannya memutuskan untuk menjelajahi kota. Mereka melewati gang-gang gelap dan pepohonan yang mengepakkan daunnya di bawah angin malam. Suara langkah kaki mereka bergema di antara dinding-dinding kota yang menyimpan sejarah kelam. Di tengah perjalanan mereka, suasana mulai berubah. Angin malam menjadi lebih dingin, dan suara gemuruh yang tidak jelas mulai mengiringi langkah mereka. Tawa ringan dan tangis halus melintasi udara, menciptakan atmosfer yang tidak nyaman. "Sialan, ini hanyalah imajinasi kita saja, kan?" ujar Rian mencoba menyembunyikan rasa cemasnya. Namun, saat mereka berjalan melewati sebuah pemakaman tua, suasana semakin suram. Pohon-pohon tua di sekitarnya melengkung dengan aneh, menciptakan bayangan-bayangan yang terkesan hidup. Makam-makam yang tua dan kusam menjadi saksi bisu dari sejarah yang telah lama berlalu. Ketika mereka berhenti sejenak, Rian mendengar sesuatu yang membuatnya merinding. Suara tawa wanita yang samar, seolah dihembuskan oleh angin malam, mengalir dari kegelapan. Rian berusaha menertawakan itu, mencoba membujuk dirinya sendiri bahwa itu hanya suara angin. Namun, keberanian mereka diuji saat tiba-tiba suara tangisan bayi yang tak berwujud terdengar. "Kalian dengar itu, kan?" bisik Sarah, seorang teman perempuan Rian dengan mata membelalak. Wajah-wajah mereka pucat dan rasa cemas merayap di antara mereka. Ketika mereka berusaha melanjutkan perjalanan mereka, langkah-langkah mereka diikuti oleh suara-suara yang tidak wajar. Suara langkah kaki yang berdesir di antara pepohonan dan sesekali suara desiran yang melayang di udara. Rian mencoba untuk tetap berani, meskipun hatinya berdegup kencang. "Ini hanya permainan pikiran kita. Tidak ada yang nyata di sini," serunya. Namun, di dalam gelapnya malam, di antara bayangan-bayangan yang bergerak, sesuatu yang tak terlihat mulai muncul. Siti Fatimah, arwah yang terhanyut dalam dendam dan kesedihan, mulai menampakkan diri. Berambut panjang dan berbaju putih, dia mengembara di antara mereka dengan langkah lembutnya. "Tolonglah aku, selamatkanlah anakku," bisik suara halus yang menggetarkan jiwa mereka. Mereka membeku, tak bisa berkata-kata. Suara jahat tertawa menggema di udara, membuat mereka terguncang. Kemudian, dalam sekejap, Siti Fatimah menghilang, menyisakan malam yang gelap dan sunyi. Rian dan teman-temannya bergegas keluar dari pemakaman, meninggalkan bayangan-bayangan dan suara-suara tak terjelaskan di belakang. Mereka kembali ke warung kopi tua, tempat mereka bercerita tadi malam, tetapi suasana di sana berbeda. Kakek yang ceritanya ditertawai Rian sekarang hanya tersenyum dengan raut wajah penuh tanya. Kisah-kisah ini tidak pernah berakhir. Kuntilanak, Siti Fatimah, mereka menjadi nyata ketika keberanian dan ketidakpercayaan diuji. Pontianak bukan sekedar kota, tapi juga tempat di mana masa lalu dan masa kini saling bertautan.